Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa melanjutkan pengajian Idhatun Nasyiin untuk para santri Pondok Pesantren Al-Hidayah, kelanjutan dari 2 sesi yang lalu. Sekarang kita menginjak pada bab selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Iqdam ay babul iqdami. Judulnya ini adalah Al-Iqdam. Kalau diartikan bahasa Indonesia, kemajuan. Sengaja dipilih kata Al-Iqdam. Kemajuan ini pertama kali generasi muda, para santri harus punya mimpi, harus punya cita-cita, harus punya kepedulian, dan bahkan harus punya kepekaan terhadap sesuatu yang ada di masyarakat. Maka yang paling tepat untuk awal daripada santri mengaji kitab akhlak ini adalah Al-Iqdam, artinya kemajuan. Khalaqon dadiake sapa Allahu Allah, khalaqon dadiake sapa Allahu Allah al-insana ing menungso, liyakuna supaya ana sapa insan iku amilan wong kang lakoni. Allah ciptakan manusia itu agar berbuat, agar manusia bekerja, agar manusia melakukan sesuatu. 5 maring barang yuhyi kang nguripake, 5 maring barang yuhyi kang nguripake sapa Allahu ing insan. Sa'iyan halih berusaha fi manakibil ardi, sa'iyan halih berusaha fi manakibil ardi ing dalam pira-pira perjajahane bumi, agar manusia ini berbuat, agar punya kepedulian, melakukan sesuatu, bergerak untuk melakukan sesuatu. Setelah melihat, sederhananya saja kita melihat masuk dalam masjid, masjidnya kotor, kita langsung ambil sapu, kita bersihkan. Melihat masuk di kamar berserakan, ambil barang-barang yang berserakan, yang tidak sedap dipandang mata. Ini adalah gambaran liyakuna amilan lima yuhyi. Ketika kita menyaksikan kondisi masyarakat dalam persoalan akhlak, dalam persoalan kondisi sosial, kita menyaksikan satu ketimpangan, kita harus bergerak. Inilah yang disebut kita diciptakan oleh Allah di atas bumi ini menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pengisi bumi, menjadi pemimpin, menjadi pengganti. Di atas bumi ini, kalau manusia diciptakan hanya akan seperti binatang, maka tidak akan tertata dunia ini. Maka ada istilah khalifah, itu adalah seperti itu. Maka liyakuna amilan lima yuhyihi, agar manusia itu berbuat. Sa'iyan halih berusaha fi manakibil ardi, di perjajahan bumi ini dimanapun manusia. Di laut mereka, kita lihat awal-awal sejarah peradaban manusia, ketika belum ada begitu banyak alat, maka mereka menggunakan batu dipakai satu-satunya alat, maka zaman itu disebut zaman batu. Sampai pada gilirannya ketika membawa barang besar, sementara kekuatan tenaganya masih sedikit,
pada gilirannya mereka gotong royong membuat kapal besar karena sendiri tidak mampu, bersama-sama dibawa, dimasukkan di laut. Setelah itu dirasa ternyata menghabiskan tenaga, maka akhirnya berusaha berpikir dengan teknologinya bagaimana mereka itu bisa menjalankan barang besar tapi cukup dikendalikan satu orang. Kapal yang asalnya itu hanya sampan saja ada di laut itu satu orang dengan sampan kecil. Tetapi bagaimana bisa menjalankan kapal yang besar bermuatan dengan ratusan orang tetapi dengan tenaga satu orang yang mengendalikan? Maka diciptakanlah layar. Bagaimana mencari posisi arah angin, dikuasailah mata angin. Ini adalah satu hal yang menjurus kepada liyakuna amilan lima yuhyihi. Ini nanti mengarah kepada al-iqdam. Sampai pada gilirannya sekarang, bagaimana manusia bisa menciptakan satu peradaban industri 4.0. Bagaimana barang kecil bisa menggerakkan hal yang besar. Kalau dulu itu pada masa perang Jerman itu ketika Hitler itu komputer masih besar sebesar gedung. Di tahun 45 itu sudah mulai muncul ada komputer, tapi ya komputernya masih komputer yang belum begitu canggih. Mulai diringkas sampai sekarang. Kalau tempo hari tahun 80-an komputer harus besar meja dengan semuanya perangkatnya. Sekarang cukup ada di HP kita, semuanya sudah lengkap. Kalau mau foto tidak perlu lagi kita bawa kamera yang besar, tetapi di HP pun sudah memuat. Lihat TV juga tidak perlu kita itu harus membawa layar yang lebar, tetapi di layar HP pun kita juga cukup. Untuk transaksi perbankan begitu juga. Ini yang dimaksud dengan al-iqdam. Al-iqdam itu adalah berkemajuan. Berkemajuan jangan hanya karena budaya barat, kalau sudah namanya budaya barat diadopsi ke sini dan tidak paham kalau itu adalah pengaruh-pengaruh negatif, hanya itu saja yang dianggap budaya, itu dianggap berkemajuan. Salah. Berkemajuan kalau sudah pakai rok mini berkemajuan, berani pakai baju you can see disebut berkemajuan. Bukan, tetapi justru malah berkemajuan itu adalah pola berpikir yang sangat santun, berpikir yang moderat, berpikir yang tasamuh, bisa mendudukkan persoalan secara humanis. Nah ini baru namanya al-iqdam. Muntafian halih ngalap manfaat bi khairatiha kelawan kebagusane arut. Daiban kang ngajekake fima ing dalem barang yang udu kang bali apa ma alaihi ing atase insan. Mereka berbuat segala sesuatu yang nanti itu manfaatnya kembali kepada manusia itu sendiri. Bukankah menjadi bendungan, bikin bendungan, bukan sekedar mengumpulkan air, tapi nanti itu ada potensi-potensi. Bagaimana mengatasi irigasi di muara hilir, maka di hulunya harus air kita halau, jadilah waduk, dan berikut kita atur volumenya, maka irigasi sampai di bawah. Itu namanya muntafian bi khairatiha daiban fima yautu alaihi, selalu berorientasi kembali kepada kemaslahatan manusia itu sendiri. Diciptakanlah kadang-kadang sampai bagaimana pemerintah menciptakan satu proyek besar yang sedikit-sedikit kadang-kadang memang ada kepentingan pribadi yang harus tersingkir, itu harus dikorbankan, tidak apa-apa demi kepentingan umum. Bagaimana membuat bandara, bagaimana bikin waduk, bagaimana bikin bendungan, bagaimana bikin irigasi, bagaimana bikin memperbaiki rel kereta api dari satu menjadi dua agar mengatasi persoalan-persoalan transportasi. Itulah bentuk al-iqdam, kemajuan, di mana semuanya itu yaudu alaihi,
Ya'udu 'alal insani khairatiha. Kembalilah kepada manusia itu sendiri akan kebaikan-kebaikannya. Muaranya tetap bagaimana maslahatil ummah itu. Maka saya setuju kalau dalam Al-Iqdam ini kita arahkan ke sana, karena kayak apapun juga pemerintah dalam hal pembangunannya itu juga mengarah kepada kebaikan dan kemaslahatan umat. Nah, itu fima ya'udu alaihi wa ala majmu'il ummati lan ing atase kelompoke umat bil khairi kelawan kebagusan al jammi kang akeh, dan berorientasi pada kebaikan kelompok manusia, kaum-kaum atau bangsa-bangsa itu sendiri akan kebaikan-kebaikannya dengan bahasa sastra yang cukup indah didengarkan. Daiban fima ya'udu alaihi wa ala majmu'il ummati bil khairi al jammi. Semua akan berorientasi kembali kepada personality manusianya itu sendiri atau pada kelompok komunitas manusia itu sendiri. Walayakunu dalika, dan itu tidak bisa diperoleh hal yang di atas kita sebut tadi itu berkemajuan, mengembalikan semua potensi alam untuk manusianya itu tidak akan teraih, tidak akan diperoleh illa bil iqdami kejaba kelawan berkemajuan. Kecuali hanya dengan kemajuan. Kemajuan tidak bisa ditawar untuk bagaimana orang itu menjadi orang yang paling humanis, harus terus seperti itu. Bil iqdami kelawan kemajuan. Wa badril juhdi lan masrahakan kekuatan. Tentunya harus mengerahkan daya upaya, daya pikir semaksimal mungkin, mengerahkan daya usaha semaksimal mungkin, mengerahkan daya karya semaksimal mungkin. Badril juhdi itu mengerahkan upaya kekuatan potensi manusia, digali semaksimal mungkin. Bagaimana bisa sesuatu yang asalnya itu terlalu berat untuk dijalankan menjadi ringan, semua yang telah ringan bagaimana bisa bisa disosialisasikan secara serentak. Dulu itu kalau kita lihat orang memiliki televisi pada masa 70-an, paling satu kecamatan hanya satu. Awal-awal bagaimana televisi bisa masuk ke Indonesia, satu kecamatan satu itu hanya paling Pak Camat atau beberapa orang yang kaya dan tuan tanah di daerah itu. Ini terus berikutnya bagaimana sesuatu itu bisa diperoleh oleh masyarakat dan dinikmati secara umum. Maka potensi ekonomi bagi mereka pengusaha ingin bagaimana itu bisa dimasifkan, bagaimana itu terjual di lapangan secara marketing, semuanya bisa menjangkau. Maka barang-barangnya dipilihkan sesuatu yang tidak terlalu mahal. Ini adalah satu peradaban yang selanjutnya. Televisi dulu kalau tidak sebesar bibat nggak mungkin nih. Tidak sebesar almari nggak mungkin. Ada tempatnya besar. Kami masih ingat kalau lihat televisi harus di rumah para tokoh masyarakat yang kaya. Kalau tidak seperti itu tidak bisa. Sekarang televisi setiap rumah ada. Bahkan sekarang anaknya 4, televisinya 4 karena setiap kamar ada televisinya. Dan hal itu sekarang sudah bisa terjangkau lagi ketika televisi ternyata telah bisa dimiliki oleh orang melalui HP masing-masing. Komputer kita bisa kita pakai, kita koneksikan, HP kita dapat kita koneksikan. Ini adalah proses-proses berkemajuan ini. Maka peradaban manusia tentu terus-menerus berkembang. Ini mengalami satu perkembangan dan berkemajuan menuju pada hal yang positif. Karena semua itu sinergi secara sosiologis. Nanti pedagangnya ingin bagaimana punya hasil dari menjual barang itu. Nanti bagaimana pemerintahnya ingin programnya tersalurkan kepada masyarakat banyak. Televisi masuk di jaringan-jaringan di desa. Kemudian nanti itu para mereka yang bekerja di tempat di ranah hiburan, entertainment, mereka itu bisa menjalankan usaha-usahanya di layar televisi. Dan selanjutnya ini gambaran saja itu bahwa berkemajuan itu seperti itu. Kalau dulu itu namanya kereta api ya masih pakai uap,
bisa pakai air, bisa pakai arang, bisa pakai batu bara, besar-besaran ada di dalam, dibakar, kemudian menimbulkan uap dan kemudian menimbulkan kekuatan, terdoronglah kereta itu. Nah sekarang dalam perkembangan setelah itu adalah pakai listrik, dan sekarang udah lebih maju lagi. Sekarang kita sudah disuguhi beberapa kemajuan di mana kereta sekarang udah diremot dengan pakai komputer, sekarang pakai listrik juga ada. Ini dalam kecepatan yang juga sudah di luar akal manusia itu sendiri, karena berjalan di atas rel seperti itu. Ini ada kemajuan. Kalau kita mau mengurai satu persatu kemajuan ya seperti itu. Innas salafa as-solihah, sesungguhnya innas salafa satemene ulama-ulama salaf as-soleh kang bagus-bagus. Sesungguhnya ulama-ulama salaf, ulama-ulama dulu, salafus soleh itu satu istilah ulama-ulama dulu, ulama-ulama alim yang baik. Lam yablu, mereka tidak akan sampai tilkal azomata, pada derajat yang demikian mulia. Sesungguhnya orang-orang salaf yang soleh tidaklah sampai pada martabat-martabat yang demikian tinggi. Al-hailata kang agung, mereka tidaklah sampai pada posisi ulama yang diagungkan, pahlawan yang dielulukan. Sedemikian namanya mereka itu diagungkan. Kita jumpai banyak tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh agama maupun tokoh-tokoh penemu persoalan-persoalan teknologi. Ini namanya diagungkan sampai sekarang. Yang paling nyata karena kita belajar terkait dengan persoalan akhlak, maka salafus soleh itu tidaklah sampai pada derajat tingkatan yang demikian agung, sampai pada panggung yang demikian tinggi yang diagungkan. Walam yudhalil tilkal akobat, walam yudhalil lan ora bisa ngasorake sapa as-salafus soleh tilkal akobat ing mengkono-mengkono dalan kang sulit. Dan ulama-ulama salaf itu selain mereka punya nama yang harum dan agung, tidaklah mereka itu bisa menaklukkan kesulitan-kesulitan yang sangat terjal, pendakian-pendakian yang demikian licin, sampai tuntas dan lulus ditaklukkan, melewati masa-masa yang kritis sekali pada masa-masa itu dengan keterbatasan alat teknologi, keterbatasan segala sesuatunya, tetapi mampu menciptakan beberapa temuan ilmu pengetahuan. Kita lihat tinggalan-tinggalan Taj Mahal, Alhambra, menara-menara yang ada di luar negeri yang dibangun pada masa-masa lalu, pada saat teknologi belum begitu modern, tapi bisa membuat bangunan yang mencakar langit. Bukankah itu adalah satu prestasi keilmuan? Peradaban manusia mengalami perkembangan dari fase ke fase yang selanjutnya, dan bisa menaklukkan kesulitan-kesulitan di sini dengan bahasa innas salafas soleh lam yablugh tilkal azamata al-hailata. Sesungguhnya ulama salaf tidaklah sampai pada tingkatan yang begitu agung, dan tidaklah mampu sampai pada penaklukan situasi yang sulit, penjajahan yang demikian gerangnya saja ditaklukkan. Bagaimana imperialis barat itu juga menguasai negara-negara yang sedang berkembang, tetapi mampu dilewati begitu dengan tanpa banyak terlalu yang dikorbankan. Ini karena memang kehebatan. Walam yudhalil tilkal akobat, as-so'bata kang angel, as-so'batal murtakho kang angel unggah-unggahane. Artinya pada saat itu orang mau mencapai derajat itu sebenarnya sangat sulit. Walam yasil lan ora bisa tumeka sapa salafus soleh mau ilama maring barang yutok tou kang den unggulake. Ulama-ulama salaf itu sampainya pada tingkat yang demikian tinggi dan kemampuan mereka dalam menaklukkan kesulitan. Dan mereka tidak walam yasil ila ma yutok ta'u, walam yasil lan ora bisa tumeka saka ulama salaf mau ilama maring barang yutok ta'u kang den taklukake inda dzikrihi nalikane
nyebutake ma apa kullu roksin saben-saben sirah, sampai semua kepala tertunduk saat menyebut nama mereka itu. Orang-orang salaf yang sudah berhasil dan mampu menaklukkan kesulitan itu, setiap mulut yang menyebut itu akan mengagungkan, dan setiap kepala yang hormat kepada mereka itu pasti akan menunduk dan silau lantaran kehebatan mereka pada saat itu. Patutlah mereka itu kita hormati, dan mereka tidaklah sampai di sana itu kecuali illa bil iqdami. Mereka itu karena memang bil iqdami, karena memang kemajuan. Sekali lagi, tidak diperoleh derajat yang tinggi. Menaklukkan segala sesuatu tidak akan terlaksana. Semua orang tidak akan hormat kalau tidak memperoleh sesuatu yang sehebat itu. Itu diperoleh semuanya illa bil iqdami, kecuali dengan berkemajuan. Wa itharatil himmati, lan nangeake sejo. Artinya adalah membangkitkan semangat, membangkitkan cita-cita. Ini perlu kita ambil kesimpulan bahwa dalam dua alinea yang saya baca dalam Al-Iqdam, dipaparkan bahwa kita harus berbuat, kita harus berkarya, kita harus menorehkan satu tulisan, menorehkan ukiran dalam di dunia ketika kita hidup. Kita harus membuat satu nama baik, meninggalkan sesuatu tinggalan-tinggalan sejarah kepada anak cucu, sesuatu yang baik, di mana semuanya itu tidak akan kita peroleh kecuali kita harus berkemajuan dan punya cita-cita yang tinggi. Maka di awal saya menyebut Al-Iqdam tadi, semua santri harus punya mimpi, harus punya cita-cita yang tinggi dan punya azam yang baik ke depan. Bagaimana kita bisa bisa punya martabat yang tinggi, bagaimana kita bisa berkehidupan juga yang humanis, hidup yang juga berkemajuan. Ini yang saya sampaikan untuk Al-Iqdam pada sesi pertama, dan karena nanti itu masih ada kita lanjutkan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.